Ada ngaruh aku deh kok. Halo, itu Eni. Ngelek masih. Siapa yang nge-lag? Kau itu. Kok bisa gitu ya? Hitam ya, layarku Nggak ya? tahu, tapi nggak tahu sih kalau di orang. Aku nampak. Enggak layar. Aku Aku nampak. nampak, itu nampak. Nampak. Ini, tengoklah. Ha. Iya, tengoklah yang ku nampak kan. Oh, coba gini. Aku tutup nanti kita undang aku ya. Itu yang undang coba ya. Oke. Ya. Oh, udah. Ya. Nah, ini nampak. Bu, nampak. 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 Nah, ya udah coba PK kita lah. Udah lama aku nggak PK ngobrol-ngobrol lama itu. Gimana? Itu nggak liburan bulan 12 ini? Hah? Apa? Nggak liburan? Apa? Liburan Nggak ke rumah orang liburan? tua. Oh, itu, Liburan ke itu, rumah itu orang ini tinggal tua. nggak di rumah orang tua? Itu Enggak nggak lah. tinggal di rumah orang tua sekarang? Enggak. Oh, jadi merantau. Kan ngekos. Oh, itu kerja rupanya. Kan ngekos karena kuliah. Oh, kuliah sekarang. Ngambil jurusan apa itu? Ya, akuntansi. Hmm? Awas panas ya. Iya, Bang. Terima kasih, Bang. Akuntan. Aku ngambil jurusan. Makasih, Jadi, Ito. Aku ngambil jurusan akuntansi. jadi itu nggak Hah? merayakan apa? Nggak merayakan Natal. Itu nggak merayakan Natal. Kan belum Natal. Natal tanggal 25. Nggak, kalau di gereja belum. Gereja itu belum merayakan. Udah. Tapi Itu kan aku Natal umum. merayakannya tanggal 25. Iya kan Natal itu tuh ada Natal di gereja kan ada Natal gereja, Natal umum. Natal umumnya kan tanggal 25. Gitu Iya, loh. tapi Natal Natal yang sesungguhnya tanggal 25. Yang sebelum-sebelumnya itu masih penyambutan. Jadi ya udah, aku nggak ikut. Aku Itu ikutnya tanggal 25. itu Natal sesungguhnya itu memperingati kelahiran siapa? Aku nggak mau bahas agama. Enggak, kita gini loh, jangan sampai kau mengikuti Agama sesuatu, itu merayakan agama itu nggak sesuatu memperbolehkan yang kita sebenarnya cari nggak pernah panggung. terjadi. Jangan pernah cari panggung mengatasnamakan agama itu. Agama, Nggak boleh. Haram itu. Ingat dope loh, bayon. loh, emang di Kristen ada halal haram. Ada Apa yang seseorang yang haram di mencari Kristen? panggung. Apa yang haram? Seseorang yang mencari panggung mengatasnamakan agama itu haram hukumnya. Udah. Di mana? Di mana tertulis? Di mana tertulis dalam Kita Bible kayak gitu di mana? nggak harus tertulis atau tidak tertulis loh itu tata krama itu. Tapi nggak tahu entah itu nggak tamat Ya, SD itu nggak berarti tahu aku tanya sama diri sendiri lah ya. itu Itu berarti pelajaran kita sopan membuat hukum santun. sendiri. Itu pelajaran sopan santun bukan pelajaran agama. Masa dari hal yang terkecil aja kita Oke, nggak bisa oke. tahu? Di mana tertulis pelajaran tentang sopan santun itu? Di mana tertulis? Di buku apa tertulis itu? Apakah salah ketika kita bertanya? Aku kan cuma bertanya ini.
tanggal 25 Desember itu merayakan Ya udah kelahiran pelajari siapa? sendiri, Tok. Nggak Pelajari sopan rupanya sendiri. bertanya. Enggak, aku nggak mau menjawab. Aku bukan belajar, cuman Aku bertanya. menjawabnya dengan ya udah pelajari sendiri ya itu. Loh, aku bukan mau belajar. Aku cuman bertanya saja gitu loh. Tanggal 2, ini kan edukasi, informasi yang kita sampaikan. Jangan sampai gini, ketika itu nanti merayakan Natal tanggal 25, dianggap orang, maaf cakap, itu seperti orang gila. Kenapa seperti orang gila? Karena nggak ada informasi dari orang. Orang tuh ngapain sih, ngerayain apa sih tanggal 25 Desember? Kan itu kasih tahu informasi lah. Kalau kami nggak dapat informasinya, kami anggap, oh ini dia gila ini. Masa tanggal 25 dirayakannya sementara dia nggak tahu merayakan apa di tanggal 25? Kan gitu pandangan orang jadinya. Coba lah. Enggak semua yang kita tahu Kan harus aku kita cuma bagi bertanya. sama orang itu. Enggak semua yang kita tahu harus kita Nah, bagi sama kalau- orang, apalagi orang kayak itu. Oke. Oke, kalau itu tidak mau memberitahu apa yang itu tahu kepada orang, jangan salahkan ketika orang salah memandang itu. Karena setiap manusia memiliki mata, Tapi- dia memiliki sudut pandang juga. Sebesar apapun kasih kami kepada semua orang itu, kami lebih mengasihi kawan kami yang Tetep seiman. layar, teman-teman, tetep layar. Di mana tertulis itu? Ih, itu kan aku sendiri yang bilang. Sejak kapan? Itu sejak kapan Kan Kristen aku itu sendiri dikatakan yang iman? bilang, aku berhak ngomong, aku berhak berbicara, aku berhak berpendapat. Jadi pendapatku, sebesar apapun aku mengasihi sesamaku manusia, aku lebih mengasihi kawan seimanku gitu. Udah. Iya, siapa? Siapa kawan seimanmu? Kawan seimanmu siapa? Hal serendah itu pun dia nggak tahu. Malas aku ngomong. Coba. Oh, Berhayal dia loh. Sejak kapan Oten itu iman? Ya nggak aja. Mana dia? Kita jembak lagi dia. Sejak kapan? Ih, penonton dia 5 loh, kalah kita. Ito, kenapa kau pergi itu? Cair dong, diberkati Pak Ishak. Kita ngobrol-ngobrol aja loh. Itu jangan tantrum, jangan jangan emosi. bawa-bawa agama. Apa? Jangan bawa-bawa agama. Agama apa yang kau bawa? Dengar rupanya, itu. Itu kalau mau cari panggung kan, mending itu tunjukkan bakat itu. Jangan bawa-bawa agama haram. Udah. Sejak kapan di Kristen itu ada hukum halal haram? Bentar kita undang lagi dia. Ditolaknya udah. Kita cari yang lain aja teman-teman ya. Aduh, ten. Ini Duma coba. Duma, Bonur, Situmorang. Oke. Halo, Ito Duma. Ito Duma. Lagi mana kali ini? Ito Duma. Gak ada suaranya Ito Duma nggak ada suaranya. Iya nggak ada, lagi mute. Mana nggak ada? Lagi acara Mana apa itu? mukanya? Acara- Kok gelap? Selamat Rabu. Acara apa itu Gelap. Asia Palasti. Enggak, itu acara Gelap apa itu loh, di nggak situ? nampak loh. Lido. Ongkem lah. Ini on cam aku. Itu undang ya. Itu undang aku ya. Bapak dulu Bentar ya, aku putus dulu ya, baru nanti itu undang aku ya. burung tanggap. Iya, nge-lag teman-teman. Aku nggak tahu. Handphone ini nggak tahu kenapa. Dia kalau PK gitu nge-lag dia.
kecuali kita diundang. Kalau kita yang diundang, ya kan, nggak nge-lag dia. Tapi kalau kita yang undang orang, nge-lag dia. Mana oten langka lagi. Isa, tadi bang pengalaman bagi sembakonya itu, ya Allah ya Rabbi. Begitu datang gerombolan oten dari belakang, ribut bang. Luar biasa memang oten ini, nggak bisa diatur ya. Kita yang mau berbagi, kita yang dimarahin. Ngeri kali Pak, ya Allah. Datang gerombolan mereka dari belakang, marah-marah. Kalau kayak gini bagusan kalian gak usah ngasih katanya. Untuk apa kalian ngasih? Toh kami gak dapatan. Kita datang kemari kita prioritaskan yang ini begini. Gak ada itu katanya. Gak ada disuruh bang dicatatin orang itu namanya masing-masing. Dicatatin namanya masing-masing, ya kan? Next nanti kasih sama kami katanya. Aduh pusing kepala gua, pusing. Kok kayak gitu tabiat orang tuh ya, nggak bisa diatur loh. Bener aku bilang kan, di mana ada oten, betul lah kata apa? Kata pendeta siapa itu ya? Siapa itu? Pendeta siapa itu? Di mana ada kantong Kristen, di situ kebejatan moral gila-gilaan. Pendeta siapa namanya? Mel Atok. Betul lah kata Mel Atok itu. Enggak Mel Atok bang, Mel Atok. Kan gitu kata dia. Ngeri kali lah. Aku sampai kusandarkan badanku ke mobil kol diesel itu. Angkat tangan aku, menyerah aku gini. Ngamuk ortu bukan karena gak ada apatan. Oten kalau makan berebut, kalau diskusi menghujat. Iya betul itu Bang Siman. Kalau makan berebut, kalau diskusi menghujat, betul kali itu. Dah memang oten ini. Tabo Sudi, coba kita pilih dulu ini. Tadi sisa aku tengok live dia tuh. Lawan nih nggak ada. Lawan bang. Tabo. Iyo, Tabo. kenapa denganku? Nampak wajahku Dinda? Enggak, Masih hitam. iya. Oh, tunggu sebentar lah, nanti nampak layarnya itu. Balik Aku lagi. bodoh amat nunggunya. Enggak usah kau hidup. Sok keras kau, nggak sesuai dengan fisik. Kenapa rupanya? Budang lu. Nggak sesuai sama fisikmu kau ngomong gitu. Bodoh amat. Menunggu pikirin. Nggak gini loh Dinda. Ya kau kalau mau ngomong garang kayak gitu ya kau cocokkanlah setidaknya dengan mukamu, dengan badanmu. Kadang orang di TikTok ini gitulah kan. PKPK challenge itu sosok keras, gak cocok apa penampilannya. Dia mau tampil seakan-akan serem gitu loh. Padahal lucu nengoknya. Kalau bahasa Medannya gini bang. Sosok mau mangogabi, ya kan? Tapi orang yang diogabinya kegelian, bukan ketakutan. Ini Keva nih siapa ini? Coba naik dong, Dinda Keva naik yuk, naik. Maksudnya apa? Emang gak takut dosa? Coba naik dulu, Keva naik, Keva. Keva? Iya, sosok ngemob, iya. Gak tahu dia udah capek.
Halo Keva, tetep layar teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetep layar Love Florence. Di share komalnya teman-teman. Ya, Islam Ini Kristen Bang Keva. Parut, selamat siang. Kalau aku lihat Bang Parut Ya, suka siang. live itu suka Ya, ini, Islam suka Kristen. menjelaskan agama itu nggak bagus. Nggak kenalkan dulu dirinya. Kamu itu Islam atau Kristen Nggak gitu perlu loh. dikenalkan, nggak perlu dikenalkan. Yang penting aku suka lihat Bang Parut suka menjelaskan Kenapa? agama, nggak bagus itu. Nggak aku mati. Ini dunia udah mau Agama kiamat. siapa? Agama siapa yang kujelek-jelekkan? Meskipun agama siapa, yang penting jangan suka menghujat di agama orang lain. Mau agama apa mereka nggak usah menghujat. Ya perkataanku yang mana yang Ini sudah mau menghujat? kiamat. Itu Perkataan mana yang mau bencana di menghujat? mana-mana itu bencana-bencana itu sadar, jadi manusia itu harus sadar, harus tobat. Ya perkataanku yang mana yang menghujat? Pokoknya suka menghujat aja ya. Aku lihat agama itu agama orang dihujat-hujat, ngapain menghujat agamanya orang? Mau Yang dia mana Kristen, mau Hindu, mau perkataan? apa, tidak usah dihujat. Yang mana perkataanku menghujat? Sejak kapan aku berbicara tentang Hindu? Kenapa Anda malu ngaku-ngaku Ini Kristen? sering aku lihat itu, Bang. Itu suka Nggak ada menghujat kenapa agama malu? orang. Kenapa Anda malu mengakui kalau Anda Kristen? Kenapa malu? Nggak malu aku. Aku Kristen, nggak malu aku. Tapi jangan suka Itulah menghujat. bilang. Aku suka lihat. Aku orang Ya gini, nggak pernah. gini. Aku live itu di TikTok. Aku di TikTok Kakak tuh Eva. cari hiburan, bukan Kakak Eva cari bisa tenang. cari masalah. Bisa tenang Ya. Kakak Eva, bisa tenang. Bisa tenang dulu. Oke. Nah, jika memang saya menghujat, tolong berikan satu saja statement saya yang mengandung penghujatan yang mana? Apa ya, banyak, pokoknya banyak aku lihat di itu di ini. Nggak ada kasih. Kalau orang Kristen nggak ada kasih. Mestinya yang orang Kristen banyak kasihnya, tahu nggak? Oke, kalau memang Kristen itu ada kasih, siapa yang ngajarkan kasih untuk Kristen? Baca tuh Alkitab, baca sendiri tuh Alkitab. Itu Alkitab bisa di-download. Baca itu. Kan Harus cari. ya udah, saya cari situ banyak itu. Dalam Matius 10 nomor 34 sampai 36, Yesus berkata, "Jangan kamu menyangka aku datang ke dunia ini membawa damai. Aku datang membawa pedang." Nggak ada Tuhan bilang itu. Mana ayatnya? Nih. Mana ayatnya? Baca Ini situ. ini ya. Baca, Yesus tak baca. pernah berkata, Yesus ini saya tunjukkan ayatnya. Yesus pernah berkata, "Aku datang bawa kasih." Enggak. Makanya kakak Keva, kamu masih Kristen karena kau nggak tahu Bibelmu, kakak. Terus Anda katakan ketika saya baca Bibel Anda katakan saya menghujat gitu Itu loh. jelas semua manusia di sini pada nggak jelas semua. Jangan Anda katakan ketika saya membaca Bibel Anda katakan saya menghujat nih. Matius 10 nomor 34 sampai 39 nih, 36 aja lah ya, panjang kali. Biasanya kalian kalau ditunjukkan Bibel muntah-muntah. Hiburan, Nih. bukan ini. Cuma aku lihat itu di berandaku lewat aja tuh. Bang Part ini suka menghujat aja agama orang. Ini saya baca Bibel kok dibilang menghujat. Ini kan saya baca nih ya, Matius 10 34 36. Lah, Jangan ya, kamu mau menyangka apa tulisannya itu? bahwa Mau apa tulisannya? Nggak usah menghujat agamamu aja yang diurus, bukan agamanya orang. saya nggak menghujat. Saya baca Bibel loh. Kalau saya baca Bibel Anda katakan menghujat, berarti yang menghujat Anda Bibel Anda sendiri gitu loh. Bisa nggak kakak itu nggak kerasukan, nggak kesurupan, nggak tantrum, tenang saja gitu loh. Biar saya luruskan persangkaan Anda terhadap Kamu kan saya. mualaf, ya mualaf Gitu loh. aja yang benar. Jangan mualaf menjelekkan agamanya orang, mualaf aja. Ngapain kok mau ini? Yang mana Dalam perkataan hati saya agama yang itu, menjelekkan dalam dulu, kakak? agama Orang itu, udah bilang itu aja, jelek. dosa ini. Tadi kakak bilang Ini Kristen udah itu ajaran kiamat, kasih. ini mau kiamat. Nanti Seharusnya dunia kampung sudah kiamat ketika tsunami gimana? kakak, seharusnya dunia sudah kiamat sejak dulu ketika kakak percaya Tuhan pernah mati. Ketika Tuhan mati, siapa yang ngurusin alam semesta? Tuhan disalibkan, maka itu Dosa dikorbankan kakak itu loh yang karena banyak. terus dosa-dosamu itu yang penuh. Bentar saya baca Penuh. ya. Boleh saya baca dulu Matius 10 nomor 34 ini kakak. Jangan kerasukan dulu. Boleh saya baca? Kerasukan. Ya, jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi.
Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang, kata Yesus. Dia tak bilang dia datang bawa kasih, tapi bawa pedang. Dia tidak bawa damai. 35-nya, sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuannya, dan apalagi nih, ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang itu ialah seisi rumahnya. Yesus datang membawa ini, bukan bawa kasih. Sampai baca itu dari pertama sampai akhir tuh dibaca, bukan baca di setengah-setengah. Apa maksud dan tujuan itu? Nah, kalau nggak tahu maksud dan tujuannya, ya udah baca tuh dari atas ke bawah sampai habis. Jangan cuma ayat aja. Kakak, saya ini master. Kalau kakak baca, aku nggak saya pernah master komal di sini. Aku orangnya main TikTok yang ini hiburan, bukan main TikTok sini aku. Saya nggak tanya itu, kakak mau main TikTok telanjang. Lewat aja di sana aku nih Bang Faruk ini. Kakak mau main TikTok, kakak Tessa, Keva, kakak mau main TikTok telanjang, itu urusan kakak. Iya nah. Kalau kakak tanya saya, jangan jangan kalau live kakak aja bilang, kalau mualaf yang agama yang benar, bukan jelekin agamanya orang. Aneh ini Bang Faruk. siapa yang jelekin? Aku cuma baca Bible loh. Baca sampai habis. Aku cuma baca Bible, kok dia menjelekin? Ujung sampai oh Yesus mati itu apa? Itu menebus dosa-dosa Bang Faruk yang penuh bertumpuk-tumpuk itu dosanya Bang Faruk, itu dihapus sama Tuhan. Tahu enggak? Berkata, ya, seorang anak itu tidak menanggung dosa ayahnya, begitu juga sebaliknya. Konsep penebusan dosa dengan matinya anak manusia di kayu salib itu bukan ajaran Yesus, bukan ajaran Musa, bukan ajaran nabi-nabi terdahulu, tapi ajaran dari Paulus yang didukung oleh bapak-bapak gereja. Kalau saya memang berdusta, mana datanya Yesus berkata begitu? Dengar lu Os, bisa enggak Os itu live itu ya mau memperbaiki agamanya Os. Masa Os mualaf tapi Os bukan mualaf tapi kok sifatnya kayak segitu? Maksudnya bisa enggak live yang benar gitu, memperbaiki itu agama, mempelajari agama Islam yang benar gitu kan enak. Ini saya tanggapin ya kakak. mualaf tapi Saya tanggapin. menghujat. Gimana ceritanya? Ngapain Saya tanggapin ya agama kakak orang? Keva. Kakak Keva bisa Dosa apa tenang. ini? Bisa tenang kakak Keva, dengar kakak Dosa. Keva. Kakak Keva Enggak sabar dulu. menangis siapa yang menangis? Sabar dulu kakak Keva, sabar dulu ya. Kakak Keva dan teman-teman Kristen lainnya tidak akan mendapatkan isi Bible dengan jujur selain dari lisan kami para apologet Islam. Kamilah yang membaca Bible kalian dengan jujur. Gak kami tambah-tambahi, gak kami kurang-kurangin. Literasi yang sampai kepada kakak perihal tentang penebusan dosa dengan matinya Yesus di kayu salib itu bukan ajarannya Yesus. Ajaran siapa? Ajaran siapa itu? Ajaran siapa? Ajaran bapak-bapak gereja. Gereja mana? Dari mana ayatnya? Di mana Nah. ayatnya itu? Di Loh, mana? ajaran Gereja. bapak-bapak gereja nggak tertulis di dalam Bible, kakak. Paulus, tahu nggak itu yang dibawa itu Paulus dulu memang dia pendosa, tapi setelah dia bertobat hidupnya itu luar biasa itu Paulus ya. Baca makanya itu Alkitab, baca itu baca itu Alkitab Taurat. Loh, kita Taurat apa? Jangan bilang Paulus, jangan bilang Paulus. Memangnya itu Paulus Baca itu Paulus kok di kitab dulu memang Taurat? itu dosa itu Paulus. Sekarang udah bertobat dia. Hidupnya apa? Baik hidupnya. Kak, baca Paulus kenapa di kitab Taurat, kakak? Di kitab Taurat Paulus itu nggak ada loh. Ya pokoknya Alkitab, pokoknya baca itu Alkitab. Taurat dengan Alkitab sama. Kakak, dengar kakak ya. Saya ini sayang samamu kakak Keva. Kita agama bukan kata Makanya kita saya baca. berupaya menyelamatkan Os, kakak ini. Keva dari Kita kesesatan. Bang Saya Os, kalau beda berupa- agama yang baik kita Bang Os, bukan tambah jahat Bang Os. Loh, saya kan baik kan? Saya bilang tadi kan, saya sayang sama kakak.
Yesus yang memerintahkan saya, dengar dulu kakak. Yesus yang memerintahkan saya untuk menyadarkan kakak dari kesesatan. Mana datanya Faruk? Lukas 21 nomor 8. Yesus sudah mewanti-wanti hati-hati terhadap si penyesat yang datang memakai nama dia dan mengaku dirinya adalah dia. Hati-hati terhadap si penyesat itu kamu. Loh, Penyesatnya. sekarang saya tanya, dalam pandangan kakak, Yesus itu Tuhan atau manusia? Ya Tuhan lah. Nah, kita baca ya 2 Yohanes 1 nomor 7 ya. Kakak bilang Tuhan ya, saya bilang manusia. Tuhan. Nih. Dan Roh Kudus, Tuhan. Iya, sabar. 2 Yohanes 1 nomor 7. Menurut Kata Yesus Paulus. kakak sesat atau tidak? Kata Nih, Paulus. menurut Yesus kakak sesat atau tidak? Yang bawah jangan ikut. Nih baca ini, Yang bawah. ini. Yang bawah jangan ikut-ikutan 2 sama Yohanes hostnya. 1 nomor 7. Nanti itu Sebab- dunia itu kejam. Dunia itu lihat di mana-mana orang udah ada bencana sana. Kakak jangan Jangan jijik ikut-ikutin dulu. Bang Saya Osman. tunjukkan Bible, jangan jijik. Kak, tengok nih, siapa yang sesat kata Yesus? Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Kalau kakak Iya, nggak memang. percaya Yesus Iya, datang sebagai penyesat. manusia, Itulah kakaklah si penyesat. penyesat. Yang nggak percaya sama Tuhan itulah penyesatnya. Kakak, makanya saya bilang kalian Kristen itu adalah pembantah Bible. Di dalam Bible tertulisnya seperti ini, kakak membacakannya berubah dengan apa yang tertulis dalam Bible. Nggak boleh gitu kakak. Di sini tertulis, bagi yang nggak percaya Yesus manusia, dialah si penyesat dan antikristus. Bahkan di dalam Matius 7 nomor 21 nomor 23, orang-orang yang manggil Yesus Kamu yang main Tuhan, thread. berdoa dengan nama Yesus, Ngapain aku itu bilang diusir thread? oleh Yesus. Aku bukan main TikTok mau cari hiburan, bukan main TikTok begini aku. Cuma aku dijamah Ya ikan naik ke sudah. atas. Loh, kan saya nggak salahkan kakak, nggak ngelarang kakak kalau main TikTok itu cari hiburan. Kakak mau cari suami, mau cari anak, Cuma, bahkan kalau mau cari masalah, urusan kakak. Niat putus kok. Muncul aja ini si Bang Faruk ini mualaf ini. Kenapa? Hah? Bang Os, mualaf aja, benerin aja agamamu Bang Os. Bang Os, ini Udah sedang kiamat, bener. Bang Os di mana-mana. Itu di Udah Sumatera bener, diajarin Kakak. udah. Tuhan sudah kalau Tuhan marah, Tuhan udah balikkan itu nanti hancur. Janganlah hidup itu hanya sebentar. 70 80 itu sebentar aja hidupnya. Tobat aja hidupnya. Iya, kakak yang harus tobat kata Yesus loh. Kenapa aku udah bertobat? Makanya aku tuh bertobat. Tuhan Karena jangan- kata- makanya Tuhan berkorban demi aku. Dosa-dosaku banyak. Tuhan yang hapuskan itu dosa-dosaku. Lo enak kali kakak, kakak yang berdosa kok Tuhan yang mati. Ya iyalah. Iyalah karena manusia pada durhaka semua kan. Jadi Tuhan jadi Berarti- jadi Allah jadi berarti- manusia karena apa? Karena dosa-dosa manusia terlalu banyak. Tahu enggak? Berarti gini ya kakak Keva ya. Di dalam angan-angan Kristen, kalau Kristen yang berdosa, Tuhan yang harus mati menanggungnya gitu. Kenapa? Iya kakak Keva. Di dalam angan-angan dan hayalan Kristen, ya orang Kristen yang berdosa, Tuhan yang harus mati menanggungnya gitu. Itu hanya pemikiran Bang Os aja itu, tidak ada Loh, hayalan. tadi kakak bilang Tuhan kakak mati untuk dosa kakak, betul? Iya betul Kan sekali. Ya sudah, berarti di dalam angan-angan dan hayalan Kristen, Tuhan itu kalian yang berdosa, Tuhan yang harus menanggungnya dan mati, betul? Karena manusia banyak dosanya. Karena makanya Tuhan berkorban buat manusia. Ya kalau Tahu kakak nggak? banyak dosa, kalau kakak banyak dosa, kakak tobat lah. Jangan kakak minta Tuhan mati. Masa Dia kakak mati berdosa? demi mati Gimana? dosa-dosanya makanya demi mati mengorbankan dosa-dosanya kita yang banyak begitu. Jadi Tuhan yang
dia korbankan dirinya, dia disalibkan. Makanya sekali-sekali itu nonton filmnya tuh, film Tuhan Yesus tonton. Kakak, itu angan-angan dan khayalanmu kakak. Tapi Yesus sendiri berkata di dalam Bible, seorang anak itu tidak menanggung dosa ayahnya loh. Gitu loh. Cobalah kakak Udahlah pikir dulu, yang sabar penting dulu, ya udahlah ngomong, yang kakak. penting ya, yang penting ini aja Bang Barut, kalau live yang bener aja, gak usah menghujat sama orang. Gak ada Kalau aku mualaf menghujat. yang bener Kakak aja yang terasa terhujat. Gak terus ada aku terus menghujat. memperbaiki aja itu agamanya Bang Os bagaimana gitu. Jangan agamanya orang dibawa-bawa apa. Agama siapa yang kau bawa-bawa? Agama siapa? Itu buktinya live. Live itu bukannya baca apa biar yang di bawah biar sejuk, baca apa, nyanyi apa, lagu-lagu apa itu biar sejuk itu penonton di bawah itu. Kakak, kesejukan bagi kalian ketika kalian imani Tuhan mati, itu kesejukan kalian. Sementara kalian bebas berbuat apapun dan bebas mengapain apapun. Iya, Itu kesejukan kalian gitu loh. Masa kau yang dosa Tuhan yang harus mati? Kalau kakak tahu berdosa, kakak tobat. Jangan minta Tuhan mati. nggak mengerti tentang ini emang lah, kalau nggak ngerti ya nggak paham aja, biar kita ngomong sampai meler mulut kok nggak paham ya nggak paham juga itu. Kakak dulu saya waktu di Kristen, saya baca Bible itu berkali-kali loh kakak. Maka saya pastikan gitu loh, pendeta saja nggak lebih pintar dari saya tentang Bible. Udah, lah, aku pusing mikirinnya. Ya pusing lah orang kakak nyembah manusia, ya pusing lah kakak. Ya enggak lah. Yesus Lah. manusia bukan? yang nggak mengerti ya udah, yang nggak mengerti nggak paham. Ya kakak lah nggak ngerti Mana orang ada Yesus manusia sendiri. bisa bangkit, mana ada manusia bisa bangkit, mana ada. Oh banyak kakak. Siapa Banyak yang orang bangkit? bangkit gitu loh. Terus bangkit dari Siapa? kematian. Kenapa nggak dituhankan? Elia membangkitkan orang mati. Kenapa nggak kakak Siapa saksinya? tuhankan? Siapa saksinya? Siapa saksinya? Ya udah Yesus juga ketika bangkit dari kematian siapa Banyak saksinya? saksinya. Banyak saksinya. Murid itu Mana ada saksi yang melihat Yesus bangkit? Bahkan dalam Lukas 24 nomor 3, Capek aku Yohanes capek 20 aku nomor ngomong. 13. Dengar dulu kakak. Kakak Keva, dengar dulu. Dalam Lukas 24 nomor 3, Yohanes 20 nomor 17, ketika Yesus mati, mayatnya dimasukkan ke dalam lubang batu, ya. Pada hari Ahad, pada hari Sabat, ketika Maria pergi ke sana, mayat Yesus hilang. Kok cerita bangkit, mayatnya hilang. Bilang, aku udah berdosa. Ini aku udah berdosa. Hah? Terserah lah. Memang kakak udah Udah lah, aku berdosa. udah berdosa. Terserah lah. Kakak nggak berdosa. Yang Kakak dosa- nggak dosa lagi yang dosa- dikatakan lo. Kakak itu Dosa udah itu bukan kafir. aku yang jalankan Bang Farut kan, ya terserah lah. Mau dosa pegang sendiri juga kan. Kakak nggak Iya, dosa kabur lagi aja. dikatakan. Kakak sudah kafir lo. Musyrik Mana kakak ada? sudah. Ya Apanya iyalah. musyrik? Orang Yesus bilang dia manusia, kakak bilang Tuhan. Pokoknya Tuhan. Kamu Pokoknya yang Tuhan. botol ya, Pokoknya San. Tuhan. Jangan tahu saya kamu. Gimana? Jangan bilang aku botol ya. Memang Lo bukan aku botol yang apa? bilang Kamu tuh kakak yang botol. Kakak, bukan aku bilang Itu kakak yang bawah. botol. Itu yang di Ya, bawah. Paulus yang bilang kakak bodoh. 1 Korintus 4 nomor 10 ini, tengok ini. Paulus yang bilang kakak bodoh. Itu kali Ini. sebelum 1 bertobat, Korintus memang dia 4 nomor ini 10. banyak dosa jadi Paulus. Sekarang dia bertobat, lihatlah. Ini. Janganlah baca-baca yang 1 belum Korintus bertobat, 4, bacalah baca yang ini. setelah bertobat. Nggak usah Nih, baca-baca yang belum 1 bertobat Korintus itu. 4 nomor 10 kata Yesus. Kami bodoh oleh karena Kristus. Kakak bodoh karena Kristus. Tetapi Kamu yang kamu bodoh. Islam arif dalam Kristus. Kami lemah tetapi kamu kuat. Kamu mulia tetapi kami hina. Lebih parahnya lagi kata Udahlah. kakak itu sampah Pusing dunia. mumet aku dengarnya. Nggak jelas juga. Kakak dikatakan Udahlah. sampah dunia dan kotoran. Bentar kakak ya. 1 Korintus 4 nomor 13 ini. Kakak dikatakan sampah dunia dan kotoran dari segala sesuatu. Nih, Paulus yang bilangin kakak kok sampah dunia. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah.
Kami telah menjadi kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu sampai pada saat ini. Ya, Paulus bilangin mengatai botol, kakak yang itu bilang botol. sampah dunia, Ya, dirinya dan sendiri Paulus botol. mengatai kakak itu sama dengan kotoran dari segala sesuatu. Kamu Ya yang wajar botol lah ya, teman-teman di kamu yang bawah. botol. Kakak Keva, wajar teman-teman di Memang. bawah mengatain kakak botol. Memang kalau teman-teman, Dengar dulu. memang kalau orang berteman sama Bang Faruk ikut Wajar kakak Keva, wajar teman-teman di bawah mengatain kakak itu botol. Karena apa? Iya, Yang itu pertama, kakak itu menuhankan anak manusia, yaitu anaknya Maria. Yang kedua, kakak mau dan terima ketika dikatakan Paulus dalam 1 Korintus 4 nomor 10 botol. Kakak dikatakan bodoh, kakak terima. Dalam 1 Korintus 4 nomor 13, kakak disamakan dengan sampah dunia dan kotoran dari segala sesuatu, kakak terima. Ya kakak botol lah dipandang orang ini. Masa kakak diluruskan nggak mau, berarti kakak bilang botol. Kiralah. Kira kalian. Apa kakak? Apa? Terserahlah kalian. Mau botol aku, mau apa, terserah. Ya itulah jawaban orang botol. Persis jawaban orang botol itu diingetin malah bilang terserah. Ngapain kejang-kejang? Enggak kejang-kejang aku. Masa kejang-kejang? Enggak lah, santai aja. Ya udah bro. ini ada si Arom di sini pendeta kakak gimana? Saya diskusi dulu sama pendeta kakak ya. Dulu yang di PK sini aja kita pura-pura PK yuk. pendeta aja, pura-pura pendeta aja di sini enggak ada. Ini pendeta loh Arom ini lulusan STT ini. Iya. Itu Arom, cuma Bang pendeta Faruk, Arom. itu pendeta, Bang Faruk itu pendeta. Hah? Enggak ada pendeta. Kok pendeta Nggak ada Arom? pendeta sini. Pendeta Kenapa? Arom, Dia bukan. kau pendeta enggak? Dia bukan jamaatku. Dia bukan Iya, tapi kau jamaatku. pendeta kan? Ngapain kau bawa? Iya, kau pendeta. Gini Arom, kau pendeta Iya. atas jemaatmu kan? Oh, pendeta dia kakak Keva. Iya. Dia pendeta atas jemaatnya gitu loh. Karena kan setiap Awas, pendeta kan lain hati-hati ya. jemaatnya. hati Hah? ya, bukan pendeta dibilang pendeta nanti dirinya nanti Tuhan marah dihukum dia. Dapat lihat aja. Memang pendeta, Pendeta dia di loh. bawah Kakak nggak dengar bilang dia tadi. Dia pendeta atas jemaatnya loh. Memang mukanya cocoknya pencopet memang kakak. Pencopet cocok. Sial. Kalau kakak nengok dari muka dia, memang kayak pencopet memang. Tapi aslinya dia Temannya Bang pendeta. Faruk itu, temannya Bang Faruk itu, temannya Bang Faruk itu, temannya Bang Faruk itu. Kayak mana tuh Itulah. orang nggak percaya dia kalau kau Temannya- pendeta atas jemaatnya. Islam di sini Gini Islam, aja, naiknya dibilang Bang apa Faruk. Kristen biar apa Itu- dijelekkan konten. Nah, Itu aja. Sesuai tema aja Bang Faruk. Eva nggak pernah ke gereja. Yaudah, Mana ada nggak pernah ke turun. gereja? Kakak Keva turun dulu ya. Aku diskusi sama pendeta dulu kakak Keva ya. Iya, turunlah. Ya. Jangan lupa kakak dipakai celananya ya. Nggak usah, Loh, nggak usah diingatkan. nggak usah katanya, nggak usah pakai celana dia. Oke. Gimana Dinda Rom? Apa mau kita diskusikan? Kita mau diskusi sesuai tema atau gimana? Tahu temamu itu dapat dari mana? Oke, berdasarkan Lukas 21 nomor 8. Silakan Dinda, mau dibaca, mau Dinda yang baca atau Babang Faruk yang bacakan? Kencang kali angin di situ Arom. Kok bisa pindah nggak Arom? Arom, kok bisa pindah nggak? Kencang kali angin di situ noise Kau loh. yang bawa tema, kau yang baca. Yang penting kan kedengarnya. Nah, kau pindah dulu. Kau pindah di situ kencang kali anginnya. Aku lagi ngopinya ini. Pindah-pindah terusnya. Noise loh, noise. Kencang kali anginnya. Nggak terlalu. Oke, kita mulai dari data Lukas 21 nomor 8 ya. Iya, sebenarnya maunya pindah halaman aja kan.
Dalam Lukas 21 nomor 8, Yesus itu kan menyampaikan kepada muridnya ya agar waspada. Apa kata Yesus di situ? Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Dan saatnya sudah dekat. Janganlah kamu mengikuti mereka. Oke? Di sini ada dua poin yang bisa kita ambil. Ciri-ciri dari si penyesat yang akan mendatangin seseorang setelah Yesus diangkat ke langit. Yang pertama, ciri-ciri pertama dari si penyesat itu, dia datang memakai nama Yesus. Menyebut-nyebut nama Yesus. Bahkan yang kedua, dia mengaku dirinya Yesus. Oke? Sekarang saya tanya, ketika dalam KPR 9 nomor 3 sampai 5, saat Paulus menemui melihat sosok cahaya, dan cahaya itu mengaku dirinya Yesus, berdasarkan Lukas 21 nomor 8, sosok itu yang menemui Paulus itu penyesat atau tidak, Arom? Tanggapi ya, Faruk ya. Jangan kau lari dari Lukas itu ya. Oke. Di ayat Lukas itu kalimatnya jelas, banyak penyesat, Faruk, banyak, bukan seorang. Yang datang ke Paulus itu banyak rupanya, Bang Faruk. Kau harus tahu kalimatnya, Bang Faruk. Di Lukas itu banyak penyesat, bukan seorang penyesat. Jadi bedakan yang datang ke Paulus dan Paulus. Kau mau mengenal Paulus itu si penyesat itu. Paulus itu cuma seorang, bukan banyak. Gimana ya kau ini, kalau ini loh, kalau kau bicara data Alkitab, kau harus tahu dulu arti dari katanya. Katanya itu sebab banyak, bukan sebab ada seorang, bukan. Itu yang kau Jika salah lebih dari itu, satu, Bang Faruk. jika lebih dari Mengartikan. satu berarti banyak ya. Jika lebih dari satu banyak ya. Iya kan? Jika lebih dari satu berarti banyak kan? Iya kan? Kalau lebih dari satu berarti banyak kan? Terus yang menemui Ananias, yang bertemu, yang mendatangi Ananias, bukankah dia juga mengaku Yesus? Betul. Jadi gini, ya narasinya gini, Arom. Bermula dari si penyesat yang mendatangi Paulus ketika dalam perjalanan ke Damsyik dalam KPR 9 nomor 3 sampai 5. Kenapa dikatakan si penyesat? Karena Yesus mewasiatkan dalam Lukas 21 nomor 8, ciri dari si penyesat itu akan datang memakai nama dia dan mengaku-ngaku itu adalah dia. Berdasarkan itu berarti yang datang menemui Paulus itu adalah si penyesat. Oh, di situ kan seorang. Paulus itu kan menemui seorang gitu loh. Bukan banyak. Nah, setelah Paulus mengklaim bertemu dengan sosok Yesus yang pada sejatinya berdasarkan Lukas 21 nomor 8 dia adalah si penyesat, lalu dia mendeklarasikan Kristen dalam KPR 11 nomor 25 untuk kali pertama murid-murid itu disebut dengan Kristen. Dan sekarang si penyesat itu banyak. Siapa salah satunya? Kau. Banyak, jadi banyak si penyesat itu. Dengan ciri-ciri yang pertama, apa itu? Memakai nama Yesus. Siapa yang datang di zaman sekarang memakai nama Yesus? Kristen. Siapa di zaman sekarang bernubuat dengan nama Yesus? Kristen. Siapa di zaman sekarang memuji dan memuja bahkan menyembah nama Yesus? Kristen. Berarti berdasarkan Lukas 21 nomor 8, si penyesat itu siapa? Kristen. Apakah Kristen cuma satu orang? Banyak, 2 miliar lebih. Tergenapilah nubuat yang disampaikan Yesus perihal tentang si penyesat. Di mana ciri-ciri dari si penyesat itu memakai nama Yesus, tapi sumbernya itu dari Paulus. Sumber dari kesesatan yang kalian terima itu dari Paulus ketika Paulus didatangi oleh si penyesat dalam bentuk cahaya, Arom. Sekarang saya tanya. Jawabnya, Bang Sedikit Faruk. lagi nih saya Arom. Saya sedikit lagi Arom. Di zaman sekarang orang Kristen itu datang memakai nama Yesus enggak? Ku jawab dulu lah, Bang Faruk. Sebentar dulu, kau panjang kali Yaudah, lebarnya, aku nggak boleh silakan. ngomongnya. Silakan. Eh.
Jadi gini Bang Tetap Farouk, layar, teman-teman. tadi Tetap udah saya layar. bilang kan, di situ kan banyak penyesat, ya. Jadi nggak tergenapi lah untuk kalau Paulus ini kau bilang penyesat. Kalaulah orang-orang Kristen yang pengikut Paulus ini yang membawa nama Yesus sesat, ya memang ada yang berkata dia percaya Yesus, dia percaya dengan adanya sejarah Yesus Kristus pernah datang, tapi dia nggak mengimaninya. Itulah yang disebut penyesat. Karena banyak juga orang yang datang bawa-bawa nama Yesus, tapi dia nggak percaya sebenarnya dengan Yesus sendiri. Itulah namanya penyesat, Bang Farouk. Artinya begitu, Bang Farouk. Banyak 2 miliar lebih orang Kristen ini, tapi nggak semua orang Kristen itu mengimani Yesus Kristus itulah Sang Juru Selamat. Beda, Bang Farouk. Jadi jangan kau samakan. Jadi gugurlah itu kalau datangnya ke Paulus. Kau arahkan Bang Farouk ayat itu. Sudah? Oke, tadi sudah kita katakan. Oke lah, kalau kau katakan satu orang berarti bukan banyak, tapi lebih dari satu orang banyak. Jika lebih dari satu orang berarti banyak. Yang ditemui oleh sosok yang mengaku Yesus ini bukan cuma Paulus. Ananias juga ditemui dia dalam KPR 9 nomor 10 sampai 17. Kan kau lari lagi ke Ananias. Kan ku bilang Nah, sekarang saya lari tanya. dulu. Tunggu dulu, kita kan mengacu pada zaman itu. Pada zaman itu, yang ditemui oleh sosok yang mengaku dirinya Yesus ini, apakah cuma Paulus? Kan juga Ananias dalam KPR 9. Ananias kan didatangi juga, dan bahasa dari Ananias itu sama. Kan gitu. Di mana Ananias itu dalam suatu penglihatan, Tuhan memanggil dia, kata dia. Ananias, jawab Ananias, ya Tuhan. Ananias berkata, ya Tuhan. Sementara ketika Yesus hidup di dunia, dia memberikan pengajaran dalam Yohanes 5:37. Apa pengajaran Yesus? Tuhan tidak terlihat. Ujuk-ujuk ketika cahaya di depan Ananias, cahaya di depannya Paulus, ya bersuara, ada suara dia lihat di depan dia, didengar dari depan dia berkata, ya Tuhan. Paulus juga berkata, siapakah engkau Tuhan? Kalau kalian percaya dengan KPR 9 nomor 10 sampai 17 ini, dan kalian percaya dengan angan-angan dan khayalan Paulus juga di dalam KPR 9 nomor 3 sampai 5, ya kan? Berarti kalian bukan pengikut Yesus. Kalian pengikut Paulus dan juga pengikut Ananias. Kenapa kau katakan gitu, Farouk? Kalau kalian pengikut Yesus, ya kalau kalian pengikut Yesus, harusnya kalian berpegang dan percaya dengan apa yang dikatakan Yesus. Apa kata Yesus? Tuhan tidak terlihat, suaranya tidak terdengar. Kalian ini teman-teman Kristen bukan pentuhan Yesus, bahkan bukan pengikut Yesus, tapi kalian pembantah Yesus dan pengikut bahkan pentuhan Paulus. Silakan Dinda Aron. Siapa yang menemui? Oke, kau lari-larinya Farouk. Yang Kau menemui lari. Ananias dalam KPR 9 tuh 10 17 siapa? Inilah, kalau nggak dikasih waktu ini begini. Bisa Tetep nggak layar, ngomong dulu? Gantian ya Farouk. Gantian. Bolehnya? Oke, kau gabungkan pengajaran ketika masih hidup sama pengajaran setelah kebangkitan. Itu beda, Farouk. Pada saat pengajaran itu memang mengajarkan kebagaimanaan Bapa Allah. Tapi ketika kebangkitan itu mengajarkan kebagaimanaan Yesus itu sendiri. Jangan kau gabungkan yang kayak gitu, Farouk. Beda. Yang di Ananias sama yang di Paulus beda. Jangan kau gabungkan. Itu kan memang beda konteks. Beda tujuannya. Berarti dan kau beda mau maksudnya. mengatakan. Tadi maksudnya kau mau bilang gini kan, apa, Arom? Jangan kau samakan perkataan Yesus ketika dia hidup dengan ketika dia diangkat gitu, Arom.
Ketika dia hidup dengan dia sudah diangkat begitu Arom tadi kau bilang kan, Betul. jangan disamakan kan. Betul. Oke, berarti perkataan Yesus itu tidak kekal. Pada saat Berarti pengajaran perkataan itu Yesus aja. tidak kekal. Iya, berarti perkataan Yesus tidak kekal. Iya, untuk pada saat pengajaran itu aja, karena sudah tergenapi kan ketika dia mati. Ya, dalam hal itu berarti perkataan Yesus itu tidak kekal. Sudah ku jawabnya. Tidak. Iya atau kekal? Iya atau tidak? Enggak, sudah tergenapi. Loh. Bagaimana bisa tergenapi Yohanes 17 nomor 8-nya? Waktu dia hidup, dia bilang Tuhan gak kelihatan, suaranya gak kedengeran. Tapi setelah dia diangkat, Ananias dan Paulus mengatakan Tuhan terlihat, suaranya kedengaran. Berarti Iya, waktu- Yesus telah berdusta dalam Yohanes 17 nomor 8 ketika dia berkata, Sebentar. sebab segala firman yang kau sampaikan Sebentar. sampaikan kepada mereka. Sebentar Farouk, kan udah ku bilang itu Tuhan yang dimaksud di situ kan Tuhan Bapa di surga, kan pada saat pengajaran, makanya beda pengajarannya. Oke, berarti Paulus dan juga Ananias ketika menyapa cahaya itu dengan sebutan Tuhan, mereka telah berdusta. Karena Yesus bukan Tuhan kan? Enggak, Hah? itu firman. Enggak. Loh, berarti Paulus dengan Ananias Tuhan. Itu yang datang memang Tuhan. Oke, berarti Yesus itu Tuhan. Iya, Yesus Tuhan. iya. Oke, berarti dalam Matius 11:25 Tuhan sedang bersyukur kepada Tuhan. Nah itulah pengajaran, makanya kau harus bedain konteks pengajaran sama konteks. Nah udah ku jawab tadi, pada saat dia hidup itu dia Tuhan melakukan bersyukur sama Tuhan. pengajaran. Oh, pengajaran apa yang mau diajarkan Yesus di situ? Yesus mengajarkan cara Tuhan bersyukur kepada Tuhan gitu. Arom. Cara bersyukur kepada Tuhan seperti apa itu diajarkan sama dia, karena dia itu Iya, asal ketika firman. Yesus mengajarkan cara bersyukur kepada Tuhan, pada saat itu dia Tuhan nggak? Tuhan. Oke, berarti pada saat itu Tuhan sedang mengajarkan cara bersyukur kepada Tuhan gitu. Iya dong, karena murid-muridnya kan nggak paham. Tuhan sedang mengajarkan cara bersyukur kepada Tuhan. Arom, kok gitu kok Arom? Kenapa sih ketika kalian jadi Kristen kalian harus meninggalkan akal kalian? Kenapa sih gitu Arom? Masa Tuhan mengajarkan cara bersyukur kepada Inilah Tuhan? fungsinya sekolah, Bang Faro. Jadi kau bisa mengerti konteks dari Alkitab itu, Bang Faro. Oke. Dinda, sekolah Jadi kau nggak ngerti konteksnya. itu tidak membuktikan kau tuh cerdas. Sekolah itu hanya membuktikan kau pernah belajar, tapi belum tentu cerdas. Udah buktinya kau kayak gini bentukannya. Loh, justru kamu, ini maaf Arom ya, dari jawaban dan narasi yang kau sampaikan, justru kamu yang seakan-akan keterbelakangan mental. Bagaimana bisa kau bisa percaya informasi dan juga kau bisa memahami sebuah narasi ketika informasi dan narasi itu memfaktualkan kepadamu ya bahwasanya Tuhan sedang mengajarkan cara bersyukur kepada Tuhan. Di mana akalmu? Di mana akalnya Arom? Masuk akal enggak? Jadi Makanya aku gini, bilang kalian jangan gini, masuk Bang surga, Faruk. masuk akal pun enggak kalian. Sebentar dulu. Sebentar. Aku ngomong, Bang Faruk. Aku ngomong ini. Ribut tempat kau, noise. Gak enak diskusinya. Oke. Tadi angin, Jadi sekarang gini, Bang orang. Faruk. Jadi gini, Bang Faruk. Kan tadi ku bilang, Tuhan kalau datang langsung dengan wujud sempurnanya,
itu tidak mungkin Bang Faruk bisa mengajarkan manusia. Makanya dia butuh menjadi daging, menjadi manusia serupa hamba untuk mengajarkan. Itu Bang Faruk. Di mana tertulis itu? Di mana tertulis itu? Filipi 2 Ya, Filipi 2 nomor berapa? Filipi 2 nomor berapa? 6 sampai Filipi 8. 2, 6 sampai 8 ya. Tadi si Arom, aku masih ingat ini Arom ya. Tadi kau berkata, Tuhan ya tidak mungkin ya Tuhan turun ke dunia untuk mengajarkan manusia. Betul? Betul? Betul. Oke, kita baca ya. Biarpun Yesus mempunyai sifat seperti Allah, dia tidak pernah menganggap kedudukannya sebagai Allah adalah sesuatu yang harus dipertahankan. Tetapi dia merendahkan diri dan meninggalkan semuanya, lalu mengambil kedudukan paling hina seperti budak yang melayani kita dan datang ke dunia ini sebagai manusia biasa. Dalam keadaan sebagai manusia, Yesus lebih lagi merendahkan dirinya untuk taat kepada kehendak Allah, hingga dia menyerahkan tubuhnya sampai mati, bahkan sampai mati disalibkan. Ini narasi siapa? A. Paulus, B. Yesus, atau C. Handuk leher? Mulai itulah kalau ada data yang kalau ada ayat ini narasinya yang, siapa? Bang Kau jawab Faruk, aja nggak apa-apa Bang lo Faruk, Aro. sebentar. Penting jujur. Janganlah begitu. Jangan sampai kau bacakan Filipi 1 jangan nomor begitu. 1 samamu. Nggak gitu loh ah. Aduh, ya Mang. Ini narasinya siapa? Filipi 1 nomor 6 sampai 8 narasi siapa? A. Paulus, B. Yesus, atau C. Handuk leher? Jujur Arom. Arom. Saya malas Bang Faruk ini begitu sih orangnya. Kayak gitu kau Bang Faruk. Karena gini Arom Kamu, ya. aku Arom. bawa Arom. Abangmu sebentar ini tuh, Arom. kan nggak mau dia Abangmu ini. gantian ngomong. Arom. Ya kau jawablah. Ini narasinya siapa? A. Paulus, B. Jadi, Yesus, atau C. Handuk leher? Narasi siapa? Ini mulutmu handuk leher maksudnya gimana itu handuk leher? Ya udah siapa coba? Arom. Woi. Silakan, narasi siapa itu? Oke. Segala yang ditulis itu ada keilahian di dalamnya, Bang Faruk. Iya narasi siapa lo Arom? Jangan bertele-tele lah. Ini narasi siapa? Filipi 1 nomor 6 sampai 8 ini Filipi siapa? Apa narasi siapa? Itu ditulis atas ilham itu. Itulah kau bantah Bibelmu lagi. Dengar ya, kalau kita jujur, kita baca dari Filipi 1 nomor 1, narasi itu berasal dari Paulus dan juga Timoteus. Yang tertulis dalam kitab Filipi itu bersumber dari narasinya Paulus dan juga Timoteus. Oke? Dan kalau kau katakan itu ilham, kau telah berdusta. Karena apa? Paulus sendiri menyatakan dalam 2 Korintus 11 nomor 17, Paulus berkata, ya, apa yang dia sampaikan itu bukan bersumber dari firman Tuhan, tapi dari orang bodoh yang ingin bermegah-megahan. Paulus aja dia mengatakan, apa yang dia sampaikan, apa yang dia tuliskan itu bukan firman Tuhan. Tapi ketika Kristen membaca tulisannya Paulus, kalian ngotot mengatakan itu firman Tuhan. Jangankan kalian sesama Islam, kalian sama Paulus saja pun cakar-cakaran. Apa yang menjadi iman teman-teman Kristen? Aku sudah menjawab. Bentar dulu. Aku sudah menjawab Bang Faruk. Nggak mau saya. Kau narasi terusnya, kau framing terus Bang Faruk.
Gimana mau ganti? Framing dari mana? Sekarang saya tanya sama kamu jujur. Aku kasih ayat. Berdasarkan Filipi 1 nomor 1, aku kasih narasi yang ayat. tertulis dalam kitab Kau framing. Filipi itu Kau bawa perkataan siapa? handuk leher. Itu just kidding lo Arom. Biar jangan serius sekali kita diskusinya. Just kidding itu. Ya, sekarang aku tanya sama Arom, kalau kita mengacu pada Filipi 1 nomor 1, narasi yang tertulis dalam kitab Filipi itu bersumber dari siapa? Itu ditulis oleh Paulus. Paulus dan Paulus Paulus yang dan? diilhami oleh Roh Kudus. Aduh, nggak pernah baca Bibel Syarom ini mah. Arom, kok bisa jadi pendeta lah? Kok nggak pernah baca Bibel kok Arom? Ya Allah, parah kali lah kok Arom. Kau aja Kalau kau baca dari Pak Filipi, framing terusnya. sabar dulu Arom. Kalau kau buka di Filipi 1 nomor 1, jelas tertulis di situ dari Paulus dan Timotius. Kau buka ini ya. Gak usah bawa-bawa Orang kau percaya Timotius itu. Ini. Udah Ini, baca ini. itu. Kau ngapain buka-buka Udah di buka sini? datanya. Faruk, udah nanti dulu ini itu. dia. Bah. Nih. Nih, aku nggak bohong. Iya. Filipi 1 nomor 1. Ini awal dari surat Filipi ya. Dari Paulus dan Timotius. Ya, semua narasi yang tertulis dalam kitab Filipi ya, itu adalah tulisan karangan dari Paulus dan Timotius. Dan di dalam 2 Korintus 11:17 apa kata Paulus di sini? Ya karangan lah. Orang tulisan tangan ya karangan lah. Enggak guys, Arom ini. Tuh kan? Kayak Nih, gitu dalam 2 kau, Korintus Faruk. 11 nomor 17, apa kata Paulus ini? Kau bilang kan firman Tuhan. Sementara Paulus mengatakan dalam 2 Korintus 11:17, apa yang aku katakan, aku mengatakannya bukan sebagai seorang yang berkata menurut firman Tuhan, melainkan sebagai seorang bodoh yang berkeyakinan bahwa ia boleh bermegah. Makanya Arom ya, di setiap tulisannya Paulus, contoh dia menulis surat kepada orang Roma 1 nomor 1 pasti bertulis dari Paulus. Dia menulis surat untuk orang Efesus 1 nomor 1 dimulai dari perkataan Yesus mengatakan dari Paulus, semua tulisan Paulus begitu, kecuali ya yang tertulis dalam kitab kitab Korintus dan di dalam kitab Filipi. Di kitab Filipi dari Paulus dan juga Timotius. Paulus aja sudah mengakui apa yang dikatakan Paulus itu bukan berasal dari firman Tuhan, melainkan sebagai orang bodoh yang berkeyakinan bahwa dia boleh bermegahan. Jadi gini keadaan yang ada itu Arom ya, kondisi saat ini, realita yang ada pada saat ini ya. Teman-teman Kristen lebih mengutamakan doktrin dan dogmanya daripada membenarkan apa yang tertulis dalam Bibelnya. Makanya stop kalian mengatakan kami umat Islam itu menghujat Bibel. Kalianlah yang menghujat Bibel itu tadi. Kalian berupaya menggiring supaya Bible itu mengikuti hawa nafsu kalian. Tapi celakanya ya kalian menganggap orang nggak pernah baca Bibel kalian. Tapi Allah berkehendak ada banyak manusia di atas bumi ini yang pernah baca Bibel kalian sampai habis. Jadi ketika kalian berdusta atas nama Bibel kalian, kamilah apologet Islam yang muncul di permukaan, muncul di tengah-tengah orang untuk membuktikan bahwasanya kalian semua itu pendusta. Fitnah. Dan terus kalian fitnah, teman-teman Kristen, terus. dengar dulu Arom, sabar dulu Arom, sabar dulu, narasiku lagi enak ini Arom, ya sabar dulu Arom. Dan kalian teman-teman Kristen tidak akan mendapati isi Bibel dibaca dengan jujur selain dari lisan kami para apologet Islam. Ketika ayat-ayat Bibel itu, isi Bibel itu dibacakan oleh bapak-bapak pendeta di gereja, bahkan ayat itu akan dipelintir sama bapak pendeta untuk mensukseskan misi dia. Apa misi dia? Menyesatkan manusia dan memperkaya dirinya. Kau tuh sadar nggak, Faruk? Kau fitnah begitu, Faruk. Kok fitnah? Fitnah namanya. Sekarang Faruk. saya tanya sama si Arom. Sekarang saya tanya sama Arom, yang mengatakan Yesus Tuhan, Yesus sendiri atau pendeta? Mulai. Yang mengatakan Yesus dirinya Tuhan, Yesus sendiri atau pendeta? Framing lagi.
Kok free? Ini pertanyaan. Yang mengatakan Yesus Tuhan bukan Yesus tapi pendeta. Yang meminta untuk menyembah Yesus bukan Yesus tapi pendeta. Yang mengajarkan ritual peribadatan hari Minggu untuk menyembah kepada Yesus bukan bersumber dari Yesus tapi dari pendeta. Dan kamilah yang jujur menarasikan apa yang dikatakan Yesus. Yesus mengajarkan untuk bertuhan hanya kepada Tuhan yang Esa, yang dia panggil dengan sebutan Bapa. Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa, Markus 12:29. Selaras dengan apa yang dikatakan Musa dalam kitab Musa ulangan 6 nomor 4. Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Tapi sampai ke lidah pendeta mengatakan Tuhan itu Yesus. Dan Tuhan kita Tritunggal. Siapa yang pendusta? Makanya kalian yang lebih celakanya lagi, teman-teman Kristen ini berupaya menutup telinganya dari narasi-narasi jujur teman-teman Muslim ketika berapologet dan membacakan isi kitabnya. Terlalu enak ya jadi pendeta Arom ya. Kerja seminggu sekali, gaji besar, iya. Sulit kau ninggalkannya Arom ya. Iya kan? Kerjanya seminggu sekali, santai-santai kau di rumah ya kan. Itu pun kerja paling setengah jam, 1 jam lah paling bikin 1,5 jam. Iya kan? Cair. Dapat gaji. Kalau kayak awak ini satpam, kerja dari Senin sampai Sabtu. Minggu libur. Itu pun gaji di bawah UMR ya kan? Padahal yang lebih rutin baca Bible dulu. Lebih mendalami Bible dulu. Aku daripada pendeta. Kok curhat, Faruk? Iya wajar aku curhat. Gitu loh. Orang kalian gak pinter-pinter. Sedih kau rupanya, Faruk. Sedih. Gimana? Sedih kau. Siapa nggak sedih Arom nengok jemaatmu Arom ditipu kayak gitu. Sebagai manusia aku pun kasihan nengok orang itu, sedih lah aku. Kok mau ditipu-tipu kayak gitu? Gitu loh. Kenapa aku sedih? Aku membayangkan apa yang mereka dapati setelah mereka mati. Bagaimana hidup mereka di dunia ini ketika mereka berada di dalam kegelapan dan juga kesesatan. Bukan aku yang katakan mereka sesat loh, Yesus yang bilang mereka sesat. Sudah diselamatkan. Kapan Yesus berjanji memberikan keselamatan untuk umat Kristen atau Tuhan bahkan menyembah dirinya? Kapan? Kapan Yesus pernah berjanji memberikan keselamatan bagi orang-orang yang menuhankan Dia, menyembah kepada Dia dan beribadah kepada Dia? Kapan? Jujurlah Arom, aduh kasihan anak orang kau sesatkan lo. Setiap yang percaya kepadaku tidak akan binasa, melainkan hidup dengan kekekalan. Itu perkataan siapa? Kau nggak bisa baca rupanya di sini. Iya, itu perkataan siapa? Biar ku ajarin kau memahami Bible Arom. Kau kutip dari perkataan siapa itu? Ayo. Diskusi itu saling menghargai yang membawa data, Faruk. Jangan. Ya nggak mungkin aku hargain kau ketika kau nipu aku Arom. Mana mungkin ku hargai kau ketika kau mau menipu aku? Dalam Islam nggak boleh gitu. Yang batil itu harus kami perangi, yang kami tegakkan itu yang hak kok. Nggak boleh kami diam kepada kebatilan. Tunjukkan, coba kau tampilkan itu ayatnya. Kau bisa baca siapa yang ngomong itu? Di mana? Kita kutip di mana? Yang dari mana kita kutip? Coba ya. Kau baca yang di Matius 28 aja. Matius 28 nomor berapa? 20, 19? Dari 18, 19. Sampai seterusnya. Ya Allah, kau lah baca kalau kayak gitu. Enggak ayo kau. Terus. Apa itu satu ini, Bang Faruk? Aku lagi di ini nih. Kau pendeta, bawa lah Bibelmu Arom. Percuma kau pendeta lu. Ada di dalamnya. HP ku satu ini. Ya udah ambil lah. Tunjukkanlah kalau kau pendeta gitu loh. Jangan, di dalam rame kan.
Ada perjamuan kudus. Ya ambil lah, pegang Bible lah. Kalau kau diskusi pegang Bible. Gitu loh. Aku diskusi aja pegang Quran, ini ada di sini, Quran ini kok. Atau kau hafal nggak? Tapi orang ini nggak umat hafalan katanya. Tidak diwajibkan Gimana, hafal kan Ron? Bang Faruk? Iya, memang tahu aku tidak diwajibkan hafal. Cuman kan supaya efek apa? Supaya maksimal kan. Ketika kau menipu jemaatmu kan keren kalau kau hafal. Enggak, dari tadi baca Bible aku suruhnya baca. Dia nggak mau baca coba. Aku suruhnya baca. Nanti Faruk jam ini ya. Kau online lagi jam 6, online nggak online jam 6? Enggak. Aku biasa online itu paling sampai asar ini. Nanti kalau di sini di asar, aku offline. Nanti besok pagi lah, insya Allah baru live. Aku malam jarang Besok kali aku pagi. online. Pagi jam Jangan 9 kalau paling besok. aku live, insya Allah. Malam mau nggak malam? Malam enggak lah. Karena gini Arom, aku nggak mau konyol. TikTok ini nggak menjamin BPJS ku. Kalau pagi, siang, sore, malam aku live sampai tengah malam, sakit aku siapa tanggung jawab? Ayo. Aku yang Mau biayain aku. kau. Alah. Aku orangnya Arom memperhatikan kesehatan. Malam bagiku tuh istirahat gitu loh. Atau belajar. Iya, kau kan ngajak diskusiku. Ya malam lah, malam. Ayo kita fokus diskusi malam. Enggak lah, kalau malam enggak lah. Kaunya yang takutnya. Terserah lah, mau kau bilang takut terserah lah. Tubuh kita ini pun butuh istirahat, Aro. Ya. Aku pun punya Makanya kegiatan lain. dibaptis dulu, Bang Faruk. Dibaptis dulu kalau mau. Dibaptis dulu. Aku nggak Atas mau. nama Bapa, Putra, dan Masalahnya Roh aku nggak. Kudus. Masalahnya aku nggak mau jadi Tuhan, Aron. Yesus sesaat setelah dibaptis jadi Tuhan kalian bikin. Aku takutnya itu aja. Kalau Macet kau baptis aku otakmu. nanti jadi Tuhan Kristen Faruk. aku. Macet otakmu, Faruk. Benar nggak? Yesus sesaat setelah dibaptis, lalu dia naik, dituhankan nggak sama teman-teman Kristen? Hah? Jadi gini, Faruk, aku mau tanya Bang Faruk samamu ya. Kau jawab jujur, Bang Faruk. Kau kan dulu di Kristen kan, kau bilang. Iya. Jadi apa yang kau pahamin dari Yohanes 1 ayat 1 itu? Bang Faruk. Jangan kau bawa sekarang, dulu. Iya, dulu. Oke, aku jawab Aron ya. Apa yang kau pahami dari Yohanes 1 nomor 1? Ya, ketika kamu baca Bible dulu ketika di Kristen. Yang pertama, ya, aku memahami siapapun yang menuliskan Yohanes 1 nomor 1 telah berdusta. Kenapa kau katakan dia berdusta, Faruk? Yang pertama, narasi yang tertulis dalam Yohanes 1 nomor 1 cuman tertulis di tulisan Yohanes. Tidak tertulis di tulisan Matius, Markus, dan juga Lukas, bahkan Paulus. Sementara narasi-narasi lain, selalu dengar dulu lah, Rom, jangan kau potong. Sementara yang lainnya, apa yang ditulis Matius itu tertulis dalam kitab Markus. Apa yang tertulis dalam kitab Markus itu tertulis dalam kitab Matius. Sementara yang tertulis dalam Yohanes 1 nomor 1, cuma ada di Yohanes 1 nomor 1. Dan cuma Yohanes yang menuliskannya. Yang kedua, ada kegabrulan dan sesuatu yang tidak masuk akal di situ. Ketika Yohanes memberitahukan informasi pada mulanya adalah firman. Dari mana Yohanes tahu kondisi pada mulanya adalah firman? Ketika kondisi pada mulanya adalah firman, tidak ada mula-mula yang lain selain pada firman pada saat itu. Sementara Yohanes sendiri belum dilahirkan. Oh, Yesus baru yang memberikan informasi. Tunggu Ini dulu. sebentar Tangkap dulu. dulu, Enggak, kau lari Ya, dari ya. pertanyaan, Bang Faruk. Kau lari dari pertanyaan. Pertanyaanku, ketika kau masih di sana, jangan kau bawa setelah sudah Islam. Setelah kau di Kristen dulu, Yohanes 1 ayat 1 itu yang pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Itu apa yang kau pahami, itu yang kutanyakan. Jangan kau nyebrang.
Oke, aku jawab ya. Diam dulu, dimit dulu Arom ya. Nih Arom, pegang cakapku. Kalau ada apologet Islam menarasikan Yohanes 1 dengan narasi yang kusampaikan, kalau ada yang sama antara aku dengan satu saja apologet Islam yang ada di sini ketika menarasikan Yohanes 1 nomor 1, silat lidahku nih, silat. Ini jaminannya. Bisa kupastikan cuman akulah satu-satunya apologet Islam yang menarasikan tentang pada mulanya adalah firman. Yang bertanya ketika pada kondisi pada mulanya adalah firman, adakah mula-mula yang lain selain daripada firman pada saat itu? Setauku cuman aku duluan menarasikan itu. Kalau narasi yang lain sering disampaikan itu teman-teman apologet Islam yang lainnya. Kenapa bisa begitu? Itu membuktikan, itu hasil dari pembelajaranku ketika masih Kristen, baca Yohanes 1 nomor 1. Yohanes sendiri menuliskan, pada mulanya adalah firman. Ketika kondisi pada mulanya adalah firman, ini pertanyaanku dulu, ini Arom, ketika aku Kristen nama pendeta. Ketika pada mulanya adalah firman, adakah mula-mula yang lain selain daripada firman pada saat itu Bapak Pendeta? Nggak ada. Karena pada mulanya adalah firman. Lantas dari mana Yohanes tahu kondisi pada mulanya adalah firman? Dari Yesus, kata dia. Loh, tapi nggak ada mula-mula yang lain selain daripada firman. Dari mana Yesus tahu informasi pada mulanya adalah firman? Bapak Pendeta sendiri sudah mengatakan, ku bilang, pada mulanya adalah firman. Dan tidak ada mula-mula yang lain selain daripada firman. Lantas Bapak Pendeta mengatakan yang memberitahu pada mulanya adalah firman adalah Yesus kepada Yohanes. Dari mana Yesus tahu kondisi pada mulanya adalah firman? Sementara pada waktu pada mulanya adalah firman, Yesus belum ada di situ. Kenapa kau katakan belum ada di situ, Faruk? Tapi Bapak Pendeta mengatakan pada keadaan kondisi pada mulanya firman, tidak ada mula-mula yang lain selain pada firman pada saat itu. Lantas Yohanes tahu dari mana? Dari mana Yohanes tahu? Malahan dikatakan aku sesat. Oke. Dan setelah aku masuk Islam, aku Jadi, tahu gini. teknik itu ternyata disebut dengan tadabur dalam Islam. Ku kasih tahu samamu Bang Faruk ya. Itulah kegabrulanmu berpikir Bang Faruk. Jadi Yohanes 1 ayat 1 itu adalah penyampaian malaikat Gabriel. Oke. Itu firman Datanya Tuhan, mana? bukan dari perkataan orang. Kalau Datanya Yohanes mana? menulis begitu, sebentar Datanya dulu. mana lo Arom? Datanya Arom. Jadi menurutmu yang di Lukas 2 ayat 10 itu omongan orang juga, bukan firman Tuhan juga? Nah, kalau kitab Lukas, Arom, kau baca dari Lukas 1 nomor baru 1. kau percaya. Kalau Loh, yang itu, bukan kalau yang percaya. ini nggak percaya. Enggak, aku Baca Lukas nggak otakmu, percaya. Faruk. Lukas pun aku nggak percaya, Arom. Kalau kau baca ya literasinya, dimulai dari Lukas 1 nomor 1, apa yang dituliskan Lukas, ya itu hasil dari penyelidikannya. Bukan dari apa yang didengarkannya dari Gabriel. Makanya kau dusta. Bukankah begitu narasi dalam Lukas 1 nomor 1 sampai 5? Gitu loh. Dia sendiri mengatakan dari apa yang dia dengar-dengar. Dia jadi wartawan. Bisik-bisik tetangga didengarkannya, dituliskannya. Mana dikatakan dia dapat informasi dari Gabriel. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cuman kau berdusta. Sanggup kau mengatakan bahwasanya Gabriel pernah memberikan informasi kepada Yohanes. Kalau lagi kau katakan pun itu sebenarnya angan-angan dan tipuanmu. Gabriel yang menyampaikan kepada Yohanes kondisi pada mulanya adalah firman. Berarti apa yang dituliskan oleh Yohanes ini udah gugur. Karena apa? Ketika kondisi pada mulanya adalah firman, tidak ada mula-mula yang lain selain daripada firman pada masa itu. Bahkan termasuk Gabriel belum ada pada saat itu. Dari mana Gabriel lagi tahu kalau kondisi pada mulanya adalah firman? Dari mana Gabriel tahu? Bahkan kalau kita lanjutkan ayatnya, pada mulanya adalah firman. Firman bersama-sama dengan Allah. Kondisi pada saat mulanya adalah firman, Allah aja belum ada. Belum ada Allahnya. Belum ada. Karena pada kondisi pada mulanya firman, tidak ada mula-mula yang lain selain daripada firman. Termasuk Allah. Nah, di kalimat berikutnya tiba-tiba berkata, firman bersama-sama dengan Allah. Lah Allahnya dia dari mana? Firman adalah Allah. Jadi yang lebih mula-mula itu ada siapa? Firman atau Allah?
Pening kan jadi Kristen Arom kan? Makanya kau jangan jadi Kristen. Enggak. Udah pening ya Sebentar, kepalamu, Farouk. tapi masa mau jadi Kristen kau lagi? Pening deh. Jangan sepotong Bang Farouk. Coba baca keseluruhan Yohanes 1 ayat 1 itu biar kau paham bunyinya. Kan sudah kubaca lo tadi Arom. Udah penuh kubaca tadi lo. Pemilik firman itu siapa? Yang pemilik firman itu siapa jadi? Di dalam Yohanes 1 nomor 1 tidak ada konteks mengatakan siapa pemilik firman. Tuh, Karena kan? pada mulanya adalah firman. Kayak gitu. Tapi Kayak gitunya kau. dengar dulu Arom. Tapi kalau kita bisa jujur membedah original teksnya, di situ tertulis di dalam original teksnya tidak selaras maknanya dengan terjemahan yang disajikan oleh LAI ternyata. Kalau jujur dengan original teksnya, ada yang punya firman. Siapa yang punya firman? Allah. Dia yang punya firman. Pada Sebentar, mulanya dia gantian lah. berfirman. Allah itu berfirman gitu loh. Tapi kan tapi terjemahan LAI kan tidak menyajikan seperti itu, Dinda. Oke. Kan kau udah baca tuh. Yang punyanya siapa? Firman itu. Dan firman itu menjadi daging. Yohanes 1 ayat 14-nya. Itu kan menceritakan. Iya kan? Jadi kau ngeles lagi, Farouk. Mutar lagi. Kau aja nggak paham. Satu ayat pun kau nggak paham mengartikannya. Gimana kau mau ke ayat lain? Kok lompat kok ke Yohanes 1:14? Kalau kau lompatkan ke Yohanes 1 nomor 14, kau membenarkan argumentasiku di awal. Bahwasanya benar, ketika pada kondisi pada bulannya ada firman, Yesus belum ada. Kalau kau selaraskan dengan angan-angan dan hayalanmu, firman itu menjadi Yesus, betul kan terbukti kan? Di Yohanes 1 nomor 1, Yesus belum ada. Yesusnya ada setelah di Yohanes 1:14. Betul. Maka muncul pertanyaan, gitu loh. Sekelas Yesus aja belum ada ketika kondisi pada mulanya adalah firman. Lantas Yohanes dapat informasi dari mana pada mulanya adalah firman? Dari mana itu Yohanes dapat informasi dari mana? A, dari Bapa. Itulah B, dari Yesus. makanya. C, dari handuk leher. Itu handuk leher lagi nya kau bawa-bawa. Aduh, ampun. Jadi, Bang Farouk ya, ku bilang sama mu gini Bang Farouk. Makanya adanya pengajaran selama tiga tahun lebih itu ya. Tiga tahun lebih Yesus itu yang mengajarkan. Itulah yang disampaikan. Makanya diinformasikan oleh dia bahwa segala firman yang telah kau sampaikan lagi. Itu Gimana bunyinya. cara diskusi? Itu termasuk firmannya gitu. Lompat Bung kok Farouk. lagi. Arom, yang kutanyakan dari awal Arom, dari mana Yohanes tahu sebuah kondisi pada mulanya adalah firman? Dari mana Yohanes tahu? Sementara pada kondisi pada mulanya adalah firman, tidak ada mula-mula yang lain selain daripada firman pada saat itu. Ini nggak serius diskusi si Arom ini. Diskusi sama ngomong deh sama orang. Udah malam ini nanti, malam mau nggak? Ya udahlah, kapan-kapan lah itulah. Turunlah ke Arom ya. Nggak semangat aku diskusi jadi samamu, nggak serius kau. Nggak ngerti awak maksudnya. Ngomong sama awak, ngomong sama orang. Itulah kadang kalian ya, nggak tahu bersyukur kalian lo. Gitu loh. Saya pribadi ya menyisihkan waktu saya untuk mengingatkan kalian, menyadarkan kalian supaya kalian berhenti dari kesesatan kalian. Inilah jalan jihadnya kami. Mengajak kalian untuk menyembah kepada Allah, jangan sembah selain daripada Allah. Sembah Tuhan yang telah mengutus Yesus sebagaimana Yesus menyembah kepada Tuhan yang telah mengutusnya. Kalau kami pilih hidup enak-enak saja, habis sholat zuhur tidur siang.
Enak kan tidur siang nunggu asar? Gitu loh. Tapi kami tinggalkan itu pembaringan kami. Kami tinggalkan golek-golekan kami. Masih kami sempatkan lagi sisihkan waktu kami untuk berupaya menyadarkan kalian, meskipun pada poin utamanya kami berupaya membentengi akidah dari saudara-saudara seiman seakidah kami. Supaya teman-teman seiman seakidah kami tahu siapa kalian. Di mana kalian pun sudah diwasiatkan oleh, sudah dibuatkan oleh Yesus tentang kalian. Gitu loh, serigala berbulu domba. Si penyesat yang datang memakai nama Yesus, bahkan mengaku-ngaku dirinya adalah Yesus. Gitu loh. Tapi saya pribadi nggak butuh itu. Apa dibilangnya? Penghargaan dari kalian enggak. Cuman tolonglah, dengarkan gitu loh. Kalau ditanya lelah, kita lelah loh. Saya dari pagi tadi bantu itu bagi-bagi sembako gratis itu kepada korban banjir sumut. Setelah itu duhur. Nah, habis duhur saya makan buru-buru, 10 menit waktu saya makan buru-buru. Karena di jam 1 siang saya harus les. Saya les bahasa Arab sampai jam 2. Selesai les bahasa Arab ngantuk, tapi dilawan ngantuk itu karena apa? Rindu. Sayang sama klien supaya jangan kalian disesatkan. Dan poin utama itu rindu kepada saudara-saudara muslim biar kalian dapat informasinya. Kalau memang saya berdusta, kalian bisa mencatat data-data yang kita sampaikan kepada kalian. Apakah yang kita sampaikan data-data dalam Bible itu adalah dusta? Kan enggak. Sesuai dengan apa yang tertulis dalam Bible kalian. Hai, kalian teman-teman Kristen benci kami karena apa? Kenapa kalian benci kepada kami? Karena kami tidak memberitakan Bible sesuai dengan hawa nafsumu. Makanya kau benci kami. Kami tidak membaca Bible itu sesuai dengan keinginanmu. Gitu loh. Tidak seperti pendeta yang membacakan Bible dan juga menafsirkan Bible sesuai dengan hawa nafsu kalian, keinginan kalian. Ingin kalian kan satu, Yesus Tuhan. Karena ketika Yesus kalian jadikan Tuhan, kalian gak punya hukum, hidup kalian bebas. Paulus itu rasul, itu mau kalian. Karena ketika Paulus itu rasul, semua hukum dibatalkan. Efesus 2:15, hukum Taurat dibatalkan. Galatia 2 nomor 16, tidak dibenarkan kau ketika mengharapkan kebenaran dari hukum Taurat. Galatia 2 nomor 21, kau hidup di luar Kristus ketika kau mengharapkan kebenaran dari hukum Taurat. Galatia 5 nomor 4, pembatalan Taurat semua itu. Gitu loh. Ketika Taurat dibatalkan atas kalian, cair dong diberkati. Kalian gak punya hukum lagi, hidup kalian bebas. Sementara Yesus dalam Matius 5:17-18, dia datang untuk menyempurnakan hukum Taurat. Di mana hukum Taurat ini adalah petunjuk untuk Bani Israel yang dibawa oleh Musa, yaitu anak keturunan Yakub. Ulangan 33 nomor 4, ulangan 4 nomor 44. Tanpa hukum Taurat, Bani Israel waktu lepas dari penjajahan Mesir oleh Fir'aun, mereka hidup terombang-ambing. Gak akan sampai mereka ke tanah Kanaan. Satu sama lain mereka pasti saling bunuh, saling membantai, bahkan zalim satu sama lainnya. Diturunkan hukum Taurat kepada mereka sebagai petunjuk bagi mereka ketika mereka melakukan perjalanan menuju tanah Kanaan yang telah dijanjikan atas mereka. Hukum Taurat itu perjanjian baru bagi Bani Israel. Gitu loh. Dan kalian bikin menjadi perjanjian lama. Tanpa hukum Taurat, hidup manusia akan bebas sama kayak kalian. Baca dalam Yeremia 31 nomor 31 sampai 33. Sejarah dengan hukum Taurat itu sendiri. Bahkan seluruh bani-bani dari Bani Israel, ya, itu menyampaikan dan juga meneruskan risalah dari Taurat itu sendiri. Sampai kepada Paulus dibatalkan. Tanpa hukum Taurat, teman-teman Kristen punya hukum apa? Hukum kasih. Sementara kalian tidak bisa mendefinisikan sampai sejauh apa kasih itu. Apa batasan kasih kepada manusia, apa batasan kasih kepada binatang, apa batasan kasih kepada Tuhan. Gak ada kalian. Sampai Matius 5 itu kalian baca dalam Matius 5 39 sampai 44. Kasihlah musuhmu dan janganlah aku berkata kepadamu, ya,
Janganlah melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan jika ditampar pipi kananmu, berikan pipi kirimu. Matius 5:39. Kasih apa itu? Janganlah melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan jika ditampar pipi kananmu, berikan pipi kirimu. Babak belur. Konsep itu kalau digunakan sampai sekarang kita masih dijajah. Dijajah kita. Datang orang menjajah kita, itu musuh kita, malahan dikasihi. Mereka minta tanah, kasih samudra. Mereka minta pulau, kasih negara. Dan janganlah melawan, gitu loh. Kasihilah musuhmu dan berdoa ke orang aniaya kamu. Bagaimana kau berdoa pada waktu kau dianiaya? Pukulin orang kau, buang, berdoa kau dalam nama, buang, dalam nama, buang. Kau meninggal. Itu ajaran yang mematikan akal. Datang orang begal kereta kau, diambil kereta kau, dibegal kau, dibacok, kau berdoa dalam nama. Dicopet kau berdoa dalam nama. Masuk perampok ke rumah kau, diambilnya harta kau, diperkosanya istri kau berdoa dalam nama. Anak kau dilecehkan orang, diperkosa orang, kau saksikan itu, kau berdoa dalam nama. Orang datang mensabotasi hartamu, memalsukan surat tanahmu, merampas tempat tinggalmu, kau berdoa dalam nama. Orang menjahatin kau, memfitnah kau, mengatakan kau penjual narkoba padahal kau orang baik-baik, kau tak melawan itu, malahan kau berdoa dalam nama. Itu bukan ajaran yang bukan ajaran yang melestarikan peradaban. Gitu loh. Itu ajaran yang menghancurkan peradaban. Aku ngomong gini benci kalian namaku. Tapi ketika ada orang yang mempelintir Bibelmu sesuai dengan hawa nafsumu, suka kau sama dia. Terbang giftnya, singa. Ya kan? Terbang, TU. Padahal dia sedang menipu Muten. Kami apologet Islam ini sayang sama kalian. Surga Allah itu terlalu besar untuk kami. Allah telah menetapkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Langit kayak bumi segini luasnya, langit segitu luasnya, ya luasnya surga itu seluas langit dan bumi. Luas sekali surga itu kalau untuk kami saja umat Islam. Terlalu luas surga itu kalau hanya untuk kami saja orang beriman. Kami ngajak kalian loh, ayo. Surga yang telah dijanjikan Allah tuh luas. Yuk masuk yuk. Malah kalian pilih neraka. Cobalah, kami mengajak kalian kepada kebaikan. Karena apa? Rahmat Allah itu sungguh luas melalui kebaikan yang kita lakukan. Kebaikan dan kebajikan yang kita lakukan atas perintahnya. Kalian tolak, cobalah, kayak mana kalian? Yang berbicara di hadapan kalian saat ini, ya Allah ya Tuhanku, gak bisa ngomong aku sama kalian. Bertahun-tahun aku dulu baca Bibel Dinda. Bertahun-tahun sampai aku gak mau kerja. Dihinakan orang, direndahkan orang, dicaci orang, dimaki orang, dibilang orang lawak, orang gila. Bertahun-tahun kejadian sampai wahyu itu ku baca, ku pelajari dulu. Menyerap ke dalam akalku, ke dalam otakku, dalam hatiku, menjadi ilmu dan wawasan bagiku. Ku bagikan sama kalian maki-maki aku. Kan ada kemudahan kalian sebenarnya kan, nggak perlu kalian alami nasib seperti nasib yang ku alami. Bertahun-tahun kalian, Bibel kalian tuh tebal kali. Kalau Quran, metode aku baca Bibel dulu, ku komparasikan dan baca Quran, setahun itu aku bisa khatam 12 kali. 12 kali, bayangkan.
Tapi apa sambutan kalian? Si Paruk penghujat. Si Paruk satpa. Si Paruk gak sekolah. Si Paruk tak apa-apa kalian bilang ada lagi apalagi Oten bilang aku sampah. Kalau tidak gara-gara naluri jihad yang disampaikan Allah, di mana aku dan umat muslim dikatakan umat terbaik yang pernah dilahirkan manusia, dilahirkan kepada untuk manusia dalam Ali Imran 110, kami lebih milih diam. Lebih elok lagi bagi kami golek-golek di kamar, bercumbu sama istri, main sama anak-anak kami, bermain-main. Tapi kami umat Islam itu berpacu pada Ali Imran ayat 110. Kalian umat Islam adalah umat terbaik yang pernah dilahirkan untuk manusia karena kalian amar ma'ruf nahi mungkar. Kami ini umat terbaik yang pernah dilahirkan. Inilah amar ma'ruf nahi mungkarnya kami. Dunia ini bagi kami tempat berletih-letih ria, tempat capek-capek ria. Yang kalian pikirnya setelah ini kami istirahat? Enggak. Kegiatan lain lagi menyambut kami. Di malam hari harus itu istirahat? Enggak. Belajar. Kami apologet Islam belajar. Contoh kayak Bang Faruk habis Isya belajar baca buku. Pernah teman-teman TikTok telepon aku di malam hari. Assalamualaikum Bang Faruk, lagi ngapain? Gak nyambung aku dengar dia cakap. Lagi ngapain Bang? Lagi baca buku. Membaca. Kadang awak tidur tahu koten, tidur tahu kok. Bangun pagi, buku di muka awak kayak gini buku nih. Nggak napas awak tiba-tiba lagi tidur nih. Nggak napas ini kok, nggak napas ini. Rupanya buku nimpa muka awak kayak gini, orang gara-gara ngantuknya. Dan ku jamin apologet Oten gak ada yang kayak gitu. Ya, terlalu murah lah dunia dan isinya ini ya. Terlalu murah itu. Ketika kami berbuat di TikTok ini hanya karena harta, terlalu murah itu. Kecil kali itu bagi kami itu. Ya, bahkan sebiji pasir dari kenikmatan telah dijanjikan Allah di jannah nanti, ya dibandingkan dengan dunia ini dan isinya tidak ada apa-apanya itu dinda. Tengoklah si Prince ini, topi muda koyak ganti dulu katanya. Topiku yang kau perhatikan coba lah. Nggak masalah topiku koyak asal jangan otakku seperti kau. Aku bernarasi penampilanku yang kau perhatikan, nampak kau pula topiku koyak tuh. Cobalah, topiku bisa kau perhatikan cobalah. Cair dong diberkati. Parah kali lah kau. Koyak pun topiku ada, aku minta-minta sama kalian belikan topi. Koyaknya pun topiku ini, andaikan pun topiku ini koyak, inilah bukti perjuangan itu tadi Dinda. Udah sampai sejauh mana topi ini menemani aku, gitu loh. Di amal solehku. Nggak tahu kau tempat-tempat mana yang sudah kudatangi. Nggak tahu kau sepanjang perjalanan apa topi ini. Ku bawa dalam taat ini. Nggak pernah topi ini masuk ke meja judi ya, nggak pernah. Nggak pernah topi ini masuk ke rumah bordir, nggak pernah ya. Nggak pernah topi ini ku bawa ke tempat maksiat, nggak pernah. Karena apa? Ya, begitulah indah luar biasanya Islam. Ini topi hadiah dari saudara muslimku yang di TikTok ini memberikan kepadaku. Supaya dia mendapatkan manfaat dari harta yang dikeluarkannya membeli topi ini, maka topi ini kubawa dalam urusan taat. Tujuannya apa? Supaya kelak topi ini pun bersaksi di hadapan Allah. Bahwasanya sepemilik topi ini, yaitu sosok yang mengeluarkan hartanya untuk membelikan aku topi ini, ikut berjuang bersamaku. Menegakkan agama Allah. Begitu Dinda. Kami kalau dapat pemberian dari saudara-saudara kami, nggak kami diamkan di dalam, enggak. Kami simpan, enggak. Kami bawa. Kami ikutkan.
untuk berjuang di jalan Allah. Begitu teman-teman ya. Di sini udah masuk asar teman-teman. Ya saya rungkat dulu jika ada salah kata Bang Faruk, mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Kita sempurnakan dengan doa tafarruq majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tak lelah-lelahnya Bang Faruk mewasiatkan kepada teman-teman sekalian, wasiat yang diwasiatkan oleh seluruh para nabi. Apa tuh wasiatnya Bang Faruk? Jangan kau mati kecuali dalam keadaan muslim. Ya. Ibrahim menyampaikan itu kepada anak keturunannya, jangan kau mati kecuali dalam keadaan muslim, dan juga kepada Musa. Dan kami juga umat Nabi Muhammad SAW mewasiatkan hal yang serupa, jangan kau mati kecuali dalam keadaan muslim. Itu adalah nasihat yang lebih berharga, wasiat yang lebih berharga dari seorang ayah yang meninggalkan warisan sebanyak langit dan bumi. Sebaik-baik wasiat adalah jangan mati kecuali dalam keadaan muslim. Sementara ketika aku di Kristen dulu, saya tidak pernah mendapatkan wasiat di mana Yesus berkata, jangan kau mati kecuali dalam keadaan Kristen. Paulus juga tidak pernah mewasiatkan, jangan kau mati kecuali dalam keadaan Kristen. Seluruh para nabi mewasiatkan, jangan kau mati kecuali dalam keadaan Kristen. Jangan kau mati kecuali dalam keadaan muslim. Kau tidak akan mendapatkan sakinah atau ketenangan di dunia ini ketika kau tidak memiliki mental muslim. Apa itu? Berserah diri kepada Allah. Ya. Ketika kau berserah diri kepada Allah, apapun yang terjadi atas jasadmu, ketenangan tidak akan lepas darimu. Apapun yang terjadi atas hidupmu, ketenangan tidak akan lepas dari dirimu. Meskipun kau diguncang dengan ekonomi, meskipun kau diguncang dengan persoalan keluargamu, meskipun kau diguncang dengan pekerjaanmu, meskipun kau diguncang dengan terguncangnya perusahaanmu ataupun bisnismu, selama kau berserah diri kepada Allah, persoalan apapun yang kau hadapi, bahkan yang ada depan matamu, senyuman akan terlukis di wajahmu karena kau tahu ini ujian dari Tuhanku. Maka apa yang kulakukan, apa yang kupikirkan, apa yang kuperbuat, ya harus mendapatkan ridho dari Tuhanku. Oleh karena itu, ya kita sesama saudara-saudara seiman seakidah, mari saling merangkul, saling bergandengan tangan, rapatkan sop satu sama lainnya, jaga iman dan Islam saudara-saudara kita dan orang sekitar kita. Terlalu luas surganya Allah jika hanya kita yang mengisikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Jazakumullah khair.